temanku. Timnas Indonesia naik posisi lagi di ranking FIFA. Kepastian itu didapat setelah Timnas Kepulauan Solomon mendapatkan hasil negatif di ajang OFC Nation Cup 2024. Wakil Oseania ini hancur lebur di ajang OFC Nation Cup 2024 yang berlangsung pada 15-30 Juni 2024. Kepulauan Solomon tergabung di grup A bersama Selandia Baru dan juga Vanuatu. Dalam dua laga tersebut, Kepulauan Solomon selalu kalah. Setelah di luar dugaan tumbang 0-1 dari Vanuatu, Kepulauan Solomon dihajar Selandia Baru dengan skor 0-3 pada Selasa 18 Juni 2024. Akibatnya ranking FIFA Kepulauan Solomon turun 6 posisi dari peringkat 132 ke 138 dunia. Menurutnya posisi Kepulauan Solomon membantu Timnas Indonesia mengalami kenaikan posisi. Mengutip laman footballranking.com, Timnas Indonesia asuhan Sintayong pun akan naik satu posisi dari peringkat 134 ke 133 dunia. Dalam rilis resmi ranking FIFA yang diumumkan besok pada Kamis 20 Juni 2024. Kemudian pertanyaan muncul, bukannya Timnas Indonesia naik 3 posisi dari peringkat 136 ke 133 dunia setelah menang 2-0 atas Filipina? Ya, sebelum FIFA Matchday Juni 2024 dimulai, Timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia. Namun, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di Matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kekalahan itu memaksa skuad asuhan Sintayong turun 2 posisi dari peringkat 134 ke 136 dunia. Beruntung saat bersua Filipina di matchday ke-6 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menang 2-0. Kondisi itu membuat Timnas naik 3 posisi dari peringkat 136 ke 133 dunia. Namun, Timnas Indonesia kembali ke posisi 134 dunia setelah Nicaragua mendapatkan hasil positif. Nicaragua naik 5 posisi dari peringkat 135 ke 130 dunia setelah mendapatkan hasil positif di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Jadi kesimpulannya Timnas Indonesia diprediksi naik 1 posisi di ranking FIFA Juni 2024 dari peringkat 134 ke 133 dunia, yakni setelah hasil buruk yang dialami oleh Kepulauan Solomon. Malaysia harus beda nasib dengan Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya skuad Garuda berhasil lolos ke putaran ketiga usai menyabet status runner-up Grup F. Timnas Indonesia sendiri diketahui jadi satu-satunya negara Asia Tenggara atau ASEAN yang berhasil lolos ke putaran ketiga. Selebihnya, selain Malaysia, negara-negara kuat seperti Thailand hingga Vietnam harus terhenti di babak kedua juga. Meskipun begitu, Malaysia tetap punya hal yang bisa dibanggakan dari perjalanannya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu berkaitan dengan catatan poin, koleksi kebobolan, hingga gol yang tercetak oleh Timnas Malaysia. Tercatat, meski finish di urutan ketiga, Timnas Malaysia bisa meraih total 10 poin dari 6 laga yang dijalani di Grup D. Rinciannya, Harimau Malaya meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Lalu, Timnas Malaysia tercatat bisa mencetak 9 gol. Pasukan Kim Panggon juga tercatat kebobolan 9 gol selama mengarungi total 6 laga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ternyata catatan Malaysia itu pun mengungguli negara-negara di ASEAN pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk Timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri mampu mencatatkan 10 poin dengan rincian kebobolan 8 gol dan juga mampu mencetak 8 gol. Pencapaian Malaysia ini pun turut membuat masyarakat di negara sana merasa bangga. Meskipun tim kesayangannya gagal melaju ke putaran ketiga, sebab catatan ini telah mengobati kekecewaan Malaysia. Malaysia mampu mengobati kekecewaannya dengan tampil sebagai negara ASEAN dengan catatan skor terbaik di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis media Makan Bola dikutip pada Rabu 19 Juni 2024. Posisi Malaysia imbang dengan Indonesia yang juara meraih 10 poin namun hanya mencetak 8 gol dan kebobolan 8 kali. Lanjutnya, meski begitu Indonesia akan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tutup Makan Bola. Selangkah lagi Sintayong bakal menerima perpanjangan kontrak dengan Timnas Indonesia setidaknya untuk 3 tahun mendatang hingga 2027. Artinya pelatih asal Korea Selatan itu bakal lebih lama lagi tinggal di Indonesia.
Mengetahui hal itu, Sintayong pun mengaku ingin belajar bahasa Indonesia untuk komunikasi ke depannya. Sementara itu, JJ pun mengakui bila Sintayong juga berusaha belajar bahasa Indonesia selama ini. Namun jadwal Sintayong tidak memungkinkan untuk intens belajar bahasa Indonesia. Ia berusaha belajar bahasa Indonesia, kata JJ dalam live IG bersama duniagames.co.id. Saya nggak bisa menilai, saya nggak mau menilai. Agak sedikit gimana gitu, tidak baik juga buat saya menilai. Memang sibuk juga, tidak terlalu banyak waktu buat Sintayong belajar, tambahnya. Ya, sementara itu JJ sudah tinggal di Indonesia selama 15 tahun. Kemudian mendapatkan pertanyaan andai Sintayong bisa fasih berbahasa Indonesia. Dengan nada bercanda, JJ menjawab bila dirinya sudah pasti akan dipecat. Jawabannya gampang nih, saya sudah tidak dibutuhkan lagi, kata JJ. Udah dipecat pastinya, tambahnya. Ya, sebenarnya ini saya bisa bilang susah terjadi hari ini. Coach Sin bisa, tapi fasih mungkin enggak, tambahnya. Bek tengah FC Copenhagen Kevin Dix digadang-gadang masuk incaran PSSI untuk membela timnas Indonesia. Beroperasi di sektor pertahanan, Kevin Dix terbilang pemain yang cukup tajam. Dari total 126 kali penampilan bersama FC Copenhagen, Kevin Dix tercatat mengoleksi 11 gol dan juga 16 assist. 4 gol dan juga 2 assist diantaranya dicetak oleh Kevin Dix pada musim 2023-24. Bukan hanya produktif, pemain berusia 27 tahun tersebut tipe pemain yang versatile. Kevin Dix diketahui juga bisa diplot sebagai bek kanan maupun kiri. Usai Kevin Dix dan juga oleh Romani ramai diperbincangkan, PSSI turut angkat bicara menyikapi peluang keduanya dinaturalisasi. Dan hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, ujar Arya Sinulinga Selasa 18 Juni 2024. Hadirnya tambahan pemain keturunan diharapkan semakin mendongkrak kekuatan skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri sudah memastikan langkahnya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong bertekad memberikan sesuatu yang lebih baik di Indonesia sebagai pelatih tim nasional. Hal itu disampaikan oleh Sintayong ketika hadir memenuhi undangan ke kediaman Song Chang-gun, yakni Presiden dan juga CEO KMA Global Sport Group yang terletak di Jakarta. Apa yang disampaikan oleh Sintayong terekam di dalam video yang terdapat di kanal YouTube mantan atlet bisbol Korea Selatan Yang Jun-hyuk. Pelatih yang berusia 54 tahun tersebut menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang membantunya di Indonesia. Sudah lebih dari 4 tahun Sintayong menangani timnas Indonesia. Ketika memutuskan menerima tawaran melatih timnas Indonesia, Sintayong mengaku ada negara lain yang juga memantaunya. Tetapi sejujurnya, ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya. Di Indonesia, saya memiliki saudara-saudara yang baik. Saya berterima kasih, ucap Sintayong dalam video di kanal YouTube Yang Jun-hyuk Selasa 18 Juni. Sintayong juga ingin memberikan yang terbaik selama masih duduk di kursi pelatih timnas Indonesia. Sebelum kembali ke Korea Selatan, Sintayong bertekad bekerja keras di Indonesia. Saya perlu berbuat lebih baik di Indonesia dan akan bekerja lebih keras di masa depan dan kembali ke Korea, kata mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Di dalam video tersebut, Sintayong berbicara di depan kamera warga Korea Selatan yang diundang hadir ke kediaman Song Chang-gun. Sebelumnya, Sintayong juga mengaku banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini karena masyarakatnya memiliki hati yang hangat. Ya, pada kesempatan itu, Sintayong dan juga sang istri yakni Cha Young-ju sempat menyanyi dan juga berjoget hingga mendapatkan sambutan meriah dari tamu lain yang hadir. Direktur Teknik FC Groningen yakni Art Lengeler meminta Ragnar Oratmangun untuk segera hengkang dari tim setelah sang pemain tidak masuk ke dalam rencana tim musim depan. FC Groningen promosi ke Eredivisie setelah finish sebagai runner-up di kasta kedua Liga Belanda. Sementara Ragnar Oratmangun berstatus sebagai pemain Groningen harus kembali ke tim setelah dipinjamkan ke Fortuna Sittard musim lalu. Ragnar Oratmangun bukan satu-satunya pemain yang tak diinginkan Groningen, sebab ada beberapa nama lain seperti Nordin Musampa dan juga Liam van Gelderen. Mereka sudah tidak layak lagi untuk tim utama dan harus pergi, kata Lengeler dikutip dari Football International. Kontrak Ragnar akan berakhir pada 30 Juni 2024. Artinya pemain timnas Indonesia itu akan berstatus free agent di bursa transfer musim panas tahun ini. Sejauh ini belum ada klub yang dikaitkan dengan sosok Ragnar Oratmangun. Namun terdapat kemungkinan Ragnar Oratmangun masih tetap berkarir di Eropa, terutama Belanda. Ya, pemain kelahiran Els itu mengawali karir hingga jadi pesepak bola profesional di negeri kincir angin. Ia pernah berseragam NEC Nijmegen,
SC Cambuur, dan juga Go Ahead Eagles. Selain menjadi salah satu pemain penting di Fortuna Sittard musim lalu, Ragnar juga merupakan pilihan utama Sintayong di timnas Indonesia. Ragnar sudah mencatat 3 penampilan dengan kontribusi 1 gol untuk skuad Garuda. Hernando Ari Sutaryadi mengklarifikasi soal pemain titipan yang menyinggung Fachri Husaini sewaktu masih melatih timnas Indonesia U16 pada beberapa tahun yang lalu. Dalam wawancaranya dengan Sport 77 Official, ini pada Senin 17 Juni 2024, Hernando Ari buka-bukaan mengenai praktik pemain titipan ketika mengikuti seleksi bersama timnas Indonesia U16. Saya Hernando Ari ingin mengklarifikasi mengenai potongan video saya yang ramai terkait saat saya sedang mengikuti seleksi timnas Indonesia U16. Ujar Hernando Ari dalam akun Instagramnya @nandoaries. Bahwasanya yang saya maksud saat itu ialah saat saya mengikuti seleksi daerah atau kota. Seleksi itu tidak dilakukan Coach Fachri Husaini yang saat itu berstatus sebagai pelatih timnas Indonesia U16, imbuh Hernando Ari. Yang saya ingin sampaikan ialah saya tidak lolos dalam seleksi daerah atau kota untuk timnas Indonesia U16 saat itu yang dinahkodai Fachri Husaini. Bukan saya tidak lolos dalam seleksi yang dilakukan langsung oleh Coach Fachri Husaini, tutur Hernando Ari. Adapun saya memohon maaf jika terjadi kesalahpahaman maksud dalam ucapan saya terutama kepada Coach Fachri Husaini. Saya menghormati beliau sebagai satu di antara pelatih yang berjasa dalam mengembangkan dan mendukung karir saya sampai saat ini. Semoga kekeliruan ini dapat dipahami dan menjadi catatan bagi kita semua. Terutama untuk saya dapat menyampaikan sesuatu dengan sangat jelas dalam ruang publik agar tidak terjadi simpang siuran informasi. Jelas Hernando Ari. Mantan pelatih timnas U16 Indonesia Fachri Husaini buka suara soal kiper timnas Indonesia Hernando Ari yang menceritakan pernah gagal tembus tim merah putih buntut pemain titipan. Ya, sebelumnya penjaga gawang Persebaya Surabaya ini menceritakan bahwa ia gagal tembus timnas U16 Indonesia buntut pemain titipan. Pernyataan tersebut membuat banyak pihak menyoroti Fachri Husaini. Hal ini karena banyak yang berpikir bahwa pemain titipan itu terjadi saat sang pelatih memimpin timnas U16 Indonesia. Namun Hernando Ari menjelaskan secara rinci bahwa yang dimaksud saat ia gagal tembus timnas U16 Indonesia karena pemain titipan tersebut bukan karena Fachri Husaini. Fachri Husaini pun buka suara dan juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Hernando Ari Sutaryadi. Menurutnya, penjelasan pemain andalan timnas Indonesia tersebut sangatlah penting. Fachri menilai bahwa penjelasan tersebut baik buat semua orang. Untuk itu, ia berterima kasih kepada sang pemain karena bisa menjelaskan dengan baik ke masyarakat, dengan harapan tak akan ada lagi salah paham ke depannya. Terima kasih Hernando untuk klarifikasinya, kata Fachri Husaini. Selain rasa terima kasihnya, Fachri pun mengungkapkan bahwa Hernando Ari dan beberapa pemain timnas U16 Indonesia kala itu adalah pilihan terbaiknya. Hal ini diperjelas dalam unggahannya yang memperlihatkan foto Hernando Ari, Bagas Kava, Bagus Kavi, dan juga Fajar Fatur Rahman. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.